telah mendustakan akan aku, yaitu anak cucu Adam, yaitu manusia. Walam yakun lahu dzalik, belum pernah sebelumnya terjadi seperti itu. Belum pernah sebelumnya orang-orang dulu menghina Allah seperti ini. Sama juga dengan sekarang ini, belum pernah terjadi penghinaan terhadap ulama, penghinaan terhadap agama Islam seperti sekarang ini. Betul-betul parah di mana-mana. Sholat dihinakan, puasa dihinakan. Ya. Bahkan orang-orang yang berpuasa ini disuruh menghormati orang yang tidak puasa. Aneh gitu. Ini satu pemikiran yang aneh. Di Bali hari raya Nyepi semua orang wajib menghormati orang-orang yang sedang hari raya Nyepi. Dan itu memang ajaran Islam. Kita menghormati orang yang sedang menjalankan ibadah agamanya. Tapi ini aneh pula, bulan puasa kita yang disuruh menghormati orang yang tidak puasa. Saya pernah baca spanduk, hormatilah orang yang tidak puasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum pernah ada penghinaan seperti zaman sekarang ini terhadap agama Islam khususnya yang telah terjadi betul-betul parah. Nah, sebelum semuanya ini meledak menjadi satu hal yang tidak terkendali, saya pikir semua kita bertanggung jawab untuk menghentikan dengan cara apapun penghinaan-penghinaan, pendustaan-pendustaan agama seperti yang terjadi sekarang ini. Kembali kepada hadis. Kadzabani ibnu Adam, telah mendustakan aku manusia, yaitu anak cucu Adam. Walam yakun lahu dzalik, dan tidak pernah terjadi ya. Penghinaan, pendustaan ya, pendustaan, telah mendustakan aku anak cucu Adam, dan belum pernah terjadi pendustaan terhadapku seperti ini, kata Allah. Tidak pantas Allah didustakan. Wasyamatani walam yakun lahu dzalik, dan telah melecehkan aku atau mencela aku manusia anak cucu Adam ya. Walam yakun lahu dzalik, dan tidaklah pantas aku itu dicela seperti itu. Dan belum pernah ada terjadi pencelaan itu seperti itu sebelum-sebelumnya dulu. Zaman Nabi Adam nggak ada, zaman Nabi Nuh. Ini betul-betul parah. Allah didustakan, Allah dicela. Amma tukadzibuhu iyaya. Adapun pendustaan anak Adam itu, manusia itu, kepadaku adalah an yaqula innani lan uidahu kama bada'tuhu. Mereka mengatakan Allah nggak mungkin Allah mampu menghidupkan kita setelah kita mati, hancur jadi tanah. Terus kita akan dihidupkan lagi seperti sedia kala. Hidup lagi kayak begini nih. Mana mungkin. Nah, ini pendustaan. Apa yang Allah nggak mampu buat? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa saja kalau Allah berkehendak, ya Allah tinggal perintah jadi, maka serentak dengan perintah Allah. Nggak nunggu sedetik, 2 detik, 1 jam, 2 jam. Serentak dengan perintah Allah, jadilah kehendak Allah itu. Fa'alu lima yurid, Allah mau buat apa saja, Allah kuasa melakukan apa saja. Apakah perbuatan yang Allah mau itu sesuai dengan hukum alam? Air menenggelamkan, api membakar, bisa sesuai dengan hukum alam. Tapi bisa juga Allah berbuat sesuatu itu di luar hukum alam. Pada saat yang sama, Allah menyelamatkan Nabi Musa, Nabi Harun, dan 700.000 kurang lebih Bani Israel menyeberang Laut Merah dari kejaran Fir'aun. Dipukul Laut Merah itu sebab aja, sebab. Yang kerjakan Allah. Dipukul Laut Merah oleh Nabi Musa, pecah 12 jalan. Masya Allah. 12 jalan, bukan seperti film Hollywood itu. Nabi Musa pukul Laut Merah, pecah 1 jalan. Bukan. Kalau Al-Quran bilang 12 jalan. Setiap satu suku 1 jalan. Kan Bani Israel itu kan 12 suku. Anak Nabi Yakub itu kan 10 dari istri pertama, 2 dari istri kedua, yaitu Nabi Yusuf dengan Benyamin. Nabi Yusuf dengan Benyamin itu anak istri kedua. Rohil nama ibunya. Rachel kata orang Yahudi. 10 dari istri pertama. Nah, anak Nabi Yakub itu disebut Bani Israel. Nabi Yakub itu digelar Israel. Jadi kalau disebut Israel itu berarti Nabi Yakub. Bani Israel berarti anak cucunya Nabi Yakub. 12 suku. Pecah 12 jalan, 1 suku 1 jalan. Mereka nggak mau kongsi. Begitulah egoisnya orang-orang Yahudi itu. Kongsi sesama mereka nggak mau, saudara kandung turunan satu kandungan, apalagi kongsi sama kita, mereka nggak akan mau. Mereka itu manusia paling egois. Di luar Yahudi dianggap bukan manusia, dianggap binatang semua. Manusia hanya adalah
Bani Israel saja, di luar Bani Israel bukan manusia. Begitu mereka menganggap kita. Parah sekali. Begitu masih ada juga yang mengagung-agungkan Yahudi, kerjasama sama Yahudi. Nah, dianggapnya Yahudi itu baik. Padahal Yahudi itu lihat dia, ini monyetnya ini. Dianggapnya kita monyet, binatang. Kita pula berbaik-baik sama dia. Nah, sampailah umat Nabi Musa 700 ribuan orang nyebrang. Fir'aun masuk dengan tentaranya. Tenggelam. Jadi air yang sama menyelamatkan manusia, air yang sama menenggelamkan manusia. Fa'alu lima yurid. Allah kuasa melakukan apa saja yang Allah mau. Tidak ada yang bisa menghalangi. Nabi Ibrahim dibakar di api. Wah, 40 hari api nggak padam-padam saking besarnya. Setiap orang disuruh bawa satu kayu. Setiap orang satu kayu. Potong royong satu gunung kayu. Dibakar 40 hari tidak padam-padam. Melemparkannya pun nggak bisa dekat. 2 kilometer masih panas. Akhirnya diketapelkan. Dipegang rame-rame, ditarik pakai ketapel raksasa. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api saking panas. Begitu jatuh ke dalam api, seluruh rantai-rantai yang mengikat Nabi Ibrahim itu cair. Saking panasnya. Tapi Nabi Ibrahim tidak kepanasan. Kata Allah, ya nar, wa qulna ya nar. Berfirman Allah pada api, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu sejuk dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Selamat Nabi Ibrahim. Bajunya nggak terbakar, bulu-bulu, kulit-kulit tubuhnya nggak terbakar. Tapi kayu habis semua terbakar 40 hari. Rantai-rantainya cair semua, kena bakar. Manusia di luar kepanasan, tapi Nabi Ibrahim nggak kepanasan. Api yang sama dirasakan panas oleh Namrud dan seluruh rakyatnya. Tapi api yang sama dirasakan sejuk oleh Nabi Ibrahim. Fa'alu lima yurid. Allah berkuasa berbuat apa saja Allah mau. Tiba-tiba dibilang, waduh kalau saya udah mati, kemudian jadi tanah, remuk, kemudian saya dihidupkan lagi seperti ini. Wah, mustahil, nggak mungkin. Nah, ini mendustakan Allah, ini benar-benar perbuatan bejat sekali. Nggak percaya dia katanya. Wa amma syatmuhu, adapun pencelaan, celaan yang dilakukan anak-anak Nabi Adam yaitu manusia kepada aku, kata Allah, iya ya kepadaku. An yaqula ittakhadallahu walada. Dikatakan bahwa Allah mengambil anak. Ini penghinaan besar. Masa Allah punya anak? Mengatakan Allah beranak itu dalam Islam itu adalah perbuatan paling menghina. Mencela Allah benar-benar itu. Merendahkan Allah. Punya anak. Kawin aja enggak. Punya anak. Tidak boleh dikatakan anak Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Kristen mengatakan Nabi Isa atau Yesus Kristus anak Allah. Kita katakan tidak pernah Allah beranak. Kamu tanggung jawab sendiri agamamu. Aku nggak mau ikut campur dengan agamamu. Wa anas samad. Padahal akulah tempat seluruh manusia meminta. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Dan aku tidak beranak dan aku Allah katanya tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara denganku. Mirip pun tidak. Semisal pun tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada yang semisal dengan Allah. Tak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Setara nggak ada. Yang kongsi dengan Allah pun nggak ada. Syarikat nggak ada. La syarika lahu. Tidak ada kongsi Allah. Allah nggak perlu kongsi. Wal hayyal qayyum. Dia maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Nggak perlu kongsi. Malaikat itu bukan kongsi sama Allah. Malaikat itu anak buahnya Allah. Makhluk ciptaan Allah. Untuk membantu Allah. Disuruh-suruh oleh Allah. Manusia juga hamba Allah. Ibadur Rahman. Hamba Allah yang maha pemurah manusia ini. Binatang-binatang juga ciptaan Allah. Tunduk semua sama Allah. Berzikir pagi dan petang kepada Allah. Burung pagi petang zikir sama Allah. Kodok berzikir pada Allah. Enggak ada yang enggak berzikir. Oleh karena itu kita harus tahu betul-betul. Jangan kita mendustakan Allah. Pada suatu hari kita akan dimatikan dan dihidupkan kembali. Dengan tubuh yang baru. Bukan tubuh ini. Tubuh ini udah jadi tanah. Buat tubuh baru. Bumi yang baru dibuat. Padang mahsyar namanya. Buminya dari tembaga. Matahari yang baru dibuat. Sejengkal di atas kepala. Di situ ditimbang amal.
Siapa yang sukses dalam timbangan amal, banyak beramal soleh, masuk surga. Siapa yang banyak dosanya, walaupun beriman masuk neraka dulu, nanti akan keluar masuk surga juga terakhir. Siapa yang kafir pada Allah masuk neraka, kekal selama lama-lamanya. Ini ketetapan Allah dalam hadis yang kita baca nomor 84, Rasulullah menceritakannya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam menerjemahkan atau mentafsirkan firman Allah. Allahus Samad dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Ini hadisnya.